semacam pepatah mengatakan kalau Anda ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkan dulu kebudayaannya. Nah itu yang perlu kita waspadai ya. Ini menyangkut proxibor ini ya. Ini saya nggak ngerti ini maksudnya apa Mas. Jadi gini, jadi satu quotes lah mengatakan bahwa kalau Anda ingin selamat sore teman-teman tim blockers. Kita ketemu lagi dalam obrolan santai kali ini. Obrolan santai tapi ya ketoyer atau panas ini. Nah kebetulan di studio kita kedatangan seorang pengamat budaya yang berkecimpung dalam berbagai komunitas budaya yang ada di Yogyakarta. Namanya saya sih kenalnya sebenarnya Mas Agus Beca. Nama aslinya Mas Agus Sunandar nih yang di samping saya ini. Nah, Mas Agus Sunandar ini banyak berkelitian. Ada hal penting saya cuma pengen apa komentarnya Mas Agus itu teman-teman dari komunitas dan pemerhati budaya di Yogyakarta terkait itu loh. Apa ya statement-statement yang mengatakan sekarang lagi ramai di Jakarta itu wayang itu harus dihilangkan. Wah ini agak kaget juga nih, nanti saya akan nanya nih orang Jogja kaget nggak karena kekuatan budaya di Yogyakarta salah satunya adalah kesenian wayang. Nah ini kita mau tanya dulu ke Mas Agus. Gitu ya tim blockers ya. Salam sehat selalu, salam tim blockers. Pas. Ya, selamat sore Mas Dwijo. Ini teman lama saya di kampus ISI Yogyakarta. Ya. Mas Agus ini kan saya itu Mas, yang lagi kenceng isunya itu bahwa di ada satu wacana untuk kok mau menghilangkan wayang itu. Nah kan untuk kaget ya sebab yang pertama gini, Mas Agus sebagai pemerhati budaya, warga Jogja, kental dengan kebudayaan Jawa, winjo apa Mas pendapatnya sampean? Ya, tentu statement yang dikeluarkan oleh siapa yang menyebut Habib gitu lah. Nah itu tentu juga itu mengundang reaksi keras terhadap teman-teman baik budayawan, pelaku seni, apalagi pelaku di dunia pewayangan ya, khususnya dalang dan sebagainya. Orang di masa COVID ini dalang-dalang, teman-teman dalang itu jarang ditangkap, tiba-tiba ada statement seperti itu ya kan, orang mengungkap kalau orang Jawa bilang ya. Nah ini yang perlu kita renungkan bersama. Artinya bahwa saya mengamati ini ingin mengamati secara holistik. Artinya tidak terpaku pada satu potongan-potongan isu saja, di mana itu hanya sebagai objek saja sebetulnya. Tetapi kalau sejatinya kalau kita mau mengambil jarak lagi jauh ke belakang, tentu ini saya yakin ini ada grand design. Nah, ini penting ini kan. Jadi konsep seseorang yang mengatakan bahwa akan menghilangkan wayang, itu ada grand design-nya Mas. Oh tentu itu Mas. Artinya bahwa itu tidak hanya dikeluarkan secara parsial. Baru-baru ini aja juga ada bagaimana tanda kutip pelarangan memakai bahasa Jawa baru saja muncul ya kan, dan sebagainya. Nah kalau kita mengamati ini, tentu ini ada sebuah yang seperti saya katakan tadi, ada grand design bagaimana untuk melemahkan pondasi-pondasi kenegaraan secara politis, baik itu ideologis maupun secara kultural, itu akan dilemahkan. Nah artinya bahwa ini ada semacam skenario besar, hanya semacam desain yang mereka ciptakan untuk itu tadi, melemahkan fondasi-fondasi kenegaraan secara politis. Jadi kalau kita tarik ke belakang lagi, ini sebetulnya hanya pertarungan antara Kurawa dan Pandawa saja ya. Wah itu ya pewayangan juga. Iya, dalam pewayangan juga seperti itu. Siapa yang jadi siapa yang jadi Kurawa ini siapa nih? Nah tentu pihak sebelah ya. Oke, terus seperti Yudhistira itu kan dia raja di Amarta ya.
dari awal pembentukan kerajaan itu selalu direcokin terus supaya Amarta itu tidak bisa menjadi kerajaan besar, kerajaan maju. Saya kira kalau kita tarik ke dalam konsep kekinian, saya kira seperti itu, bahwa statement itu hanya parsial saja tidak mungkin, itu pasti ada skenario di belakangnya. Sebelumnya kan ada banyak. Ini tentu muaranya hanya masalah ekonomi sebetulnya. Oh gitu. Oh iya, muaranya mesti saya mencatat beberapa poin-poin yang nanti akan kita sampaikan di akhir dialog. Jadi kemudian pertanyaan saya Mas Agus, kalau sebagai masyarakat Jawa, orang Jawa, apalagi Yogyakarta, wayang itu kan memang berkembang pesat di Yogyakarta juga salah satunya. Nah, itu maksud saya pertanyaan, kalau pandangan masyarakat awam itu ketika akan dihilangkan apa yang akan dilakukan, kemudian efeknya seperti apa? Kan Yogyakarta kekuatannya di kebudayaan. Betul. Makanya kalau di dalam dunia pewayangan, khususnya dalam hal gaya, ada Gagrak Jogja, ada Gagrak Surakarta. Nah, tapi kita tidak akan bicara sampai sejauh itu, tapi statement ini jelas mengganggu, menggelisahkan teman-teman pelaku, khususnya pelaku di dunia pewayangan. Artinya bahwa ini seperti yang Mas katakan tadi, Mas Rijo katakan tadi, apakah itu akan mengganggu dunia pewayangan khususnya? Tentu gitu. Karena begini, wayang ini di dalamnya ada unsur-unsur atau ada pesan-pesan budi pekerti, ada pesan-pesan yang adiluhung, ada pesan-pesan luhur. Nah, kalau ini dihilangkan, otomatis peradaban kita, budaya kita yang adiluhung itu akan hilang. Kalau ini hilang, akan menjadi seperti apa negara kita ini? Ya kan? Saya catat dulu nih, di Blockers ini penting nih. Jadi di masyarakat kita, terutama di Jawa, itu pesan wayang itu bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga tuntunan. Nah, kalau wayang ini dihilangkan, berarti kita nggak punya tuntunan lagi kan? Apalagi tatanan sudah nggak ada itu ya. Sudah nggak ada. Berarti dinasti budaya nggak ada lagi dong. Semuanya akan menjadi hancur semua negara. Jadi wayang merupakan bagian dari kekuatan kebudayaan terutama di Yogyakarta, juga di bangsa Indonesia ini. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa sih yang saran Mas Agus, apa yang harus dilakukan nih oleh pemerintah kita, atau masyarakat DIY atau apa gitu? Karena saya dengar di Jakarta itu sudah ada, di Semarang kalau nggak salah, Jawa Tengah itu teman-teman pemerhati wayang malah melakukan protes gitu dengan menggunakan kostum wayang. Kalau Jogja bagaimana nih, Mas? Ya, kalau harapan saya malah seperti ini, bahwa pemerintah daerah khususnya terlebih khusus lagi di dinas pendidikan, bagaimana wayang ini bisa menjadi muatan lokal di tingkat usia dini, SD sampai perguruan tinggi. Artinya ini juga akan menguatkan ideologi kita, bagaimana sebagai sebuah bangsa. Jadi tidak hanya sekedar, bolehlah protes-protes ya, tidak hanya sekedar protes-protes yang hanya aksidental gitu ya, sporadis gitu ya, tapi bagaimana pemerintah ini memikirkan wayang dan lain-lain yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan ini menjadi muatan lokal. Kalau selama ini kan sudah di bahasa Jawa bahasa Jawa tetap menjadi satu muatan lokal yang Kalau soal wayang ini, harapan saya itu akan menjadi bagian dari muatan lokal, penguatan identitas budaya, penguatan identitas juga ya, dan sebagainya. Jadi itu harapan kita semua. Mas, ketika mendengar pertama wayang mau dihilangkan, gimana tuh reaksi teman-teman komunitas itu? Wah, saya mendapatkan banyak WA dari teman-teman. Bagaimana kita harus bergerak, bagaimana? Terus? Sabar dulu, saya bilang. Kita amati dulu, kita
lihat secara holistik gitu apa sih maksud mereka seperti itu. Ya walaupun memang teman-teman yang lain sudah bergerak. Karena kalau kita tahu kan wayang menjadi bagian kental dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Bahkan pada saat pandemi pun wayang juga tetap bisa bisa muncul dalam bentuk macam-macam ya, ada wayang cilimen dan segala macam. Nah, Mas, pertanyaan saya begini Mas, apa yang harus dilakukan saran saja kepada pemerintah DIY? Ini kepada pemerintah, jadi misalnya ada harapan atau kepada pemerintah DIY terhadap terhadap persoalan ini, apa misalnya atau juga dinas kebudayaan atau tokoh-tokoh masyarakat gitu, apa yang sebetulnya Mas yang minimal ketika instansi pemerintah minimal ini punya hajat apa gitu ya, paling tidak kalau seperti dulu kan banyak orang nanggap wayang ya, sekarang ini kan surut ya, orang nanggap wayang entah karena biayanya dan sebagainya. Tapi paling tidak pemerintah daerah memberikan semacam instruksi gitulah kepada instansi negeri untuk bisa nanggap wayang. Nanggap wayang itu kan banyak efeknya, menghidupkan kembali, menghidupi pelakunya dan nguri-nguri kebudayaan, itu yang paling penting. Oh, jadi artinya saya menyimpulkan bahwa artinya menanggapi anggapan atau saran untuk menghilangkan wayang, justru pemerintah harus lebih menggiatkan lagi. Betul, ya. Menggiatkan lagi kesenian wayang ya. Karena ada semacam pepatah mengatakan kalau Anda ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkan dulu kebudayaannya. Nah, itu yang perlu kita waspadai ya. Itu menyangkut proxibor ini ya. Ini saya nggak ngerti ini maksudnya apa Mas. Jadi gini, jadi satu quotes lah mengatakan bahwa kalau Anda ingin menghancurkan negara, hancurkan kebudayaannya. Itu ya. Betul. Dihancurkan atau diganti dengan kebudayaan lain. Iya. Itu bisa tergantikan otomatis ya kan. Jadi bukan menjadi oposisi, jadi reposisi. Iya. Jadi kebudayaannya diganti gitu maksudnya. Iya. Itu negara pasti hancur gitu ya. Iya. Oh, negara itu apa ya? Jangan kebudayaan harus dipertahankan kuat gitu ya. Oh iya. Karena budaya itu menjadi pondasi. Budaya itu juga menjadi semacam ideologi juga, ya kan. Kalau kita sudah nggak punya ideologi, apalagi yang mau kita pertahankan. Ya. Ini menarik. Saya tidak mau melebar kemana-mana, saya tidak mau menunjuk kemana-mana. Tapi ada satu poin yang penting bahwa tadi sih kata kuncinya hancurin kebudayaan. Ya, kalau kita mau menghancurkan sebuah negara. Tapi cuma menghancurkan aja jadi mungkin diganti ya kalau udah hancur. Oh iya, kayaknya ada paham-paham lain yang sekarang baru menyusul kan. Itu kita bahas di segmen politik aja, di segmen budaya saja. Nah, sekarang gini Mas, tanggung jawab pelaku budaya. Jadi pelaku budaya itu ya komunitas budaya, pemerhati budaya, terutama juga masyarakat budaya itu harus apa ini Mas? Apakah justru dengan persoalan ini harus menjadi semakin kompak atau apa? Iya, saya kira begitu. Kita harus semakin kompak, kita harus semakin menggemakan, bagaimana membumikan budaya itu menjadi satu pandangan hidup kita. Jadi kalau di Yogyakarta ya kami mohon maaf, saran kepada teman-teman, juga kepada diri saya sendiri, jangan kita tergantung pada bantuan pemerintah, dana, IRIS dan sebagainya. Kita sebagai pelaku seni ya sekuat tenaga apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Saya Sunda. Ini menarik ini statementnya Mas Agus ini. Jadi sebagai pelaku seni jangan bergantung pada pemerintah loh. Jangan bergantung kepada dana IS loh, tapi tetap berupaya karena itu menjadi bagian identitas kita sendiri. Tapi kalau dibantu boleh Mas? Oh, sangat boleh. Lewat mana Mas? Dibantunya lewat mana? Kadang-kadang seniman harus mengajukan proposal dan sebagainya. Apakah itu menghambat kebudayaan Mas? Menghambat perkembangan budaya, itu ada proposal, ada segala macam yang katakanlah berbelit-belit atau gimana? Atau sekarang saya justru mengamati seperti ini. Dulu ketika belum ada dana IS, saya melihat swadaya teman-teman, terus greget teman-teman dalam berkesenian itu kok luar biasa ya. Tapi ketika Nyun Sewu
ketika ada dana his ini terus kita dimanjakan dalam tanda kutip ya. Wah, komentar berubah itu aku sak penake dhewe wae, aku sak apa ya? Geliat-geliat wae kata orang Jawa gitu. Nah, ini yang justru kadang-kadang menghambat di sini ini. Justru jadi lemah dan ini bisa dihancurkan gitu. Betul, iya. Iya. Oh, teman-teman ini menarik ini. Jadi wah, nanti kita ngobrol deh soal bagaimana peran pemerintah terhadap kebudayaan. Betul. Nah, kita sambung di sesi yang berikutnya. Tapi kita kembali ke topik kita awalnya, bahwa ada catatan penting yang saya garis bawahi dari obrolan santai kita dengan Mas Agus Sunandar, seorang pemerhati budaya di Yogyakarta, bahwa wayang bagian dari kebudayaan dan itu menjadi pondasi kenegaraan, pondasi berbangsa dan bernegara. Kalau ini dihilangkan, berarti kita kehilangan pondasi. Kalau kita kehilangan pondasi, pasti budaya kita akan hancur, negara kita hancur. Nah, kemudian wayang itu memiliki pesan, tuntunan, tatanan, ya kan? Dan tontonan. Jadi artinya, dan itu bersifat adiluhung. Kalau wayang dihilangkan, kita sudah tidak punya tuntunan ya. Tidak, hampir juga tidak punya tatanan dalam struktur kebudayaan kita. Juga nggak punya tontonan, walaupun nanti apa tontonannya diganti. Nah, oleh karena itu menghadapi berbagai situasi yang mengancam, katakanlah dalam tanda petik ya Mas, mengancam identitas diri, pondasi kenegaraan itu, maka perlu ada penguatan kesenian dan kebudayaan sebagai bagian dari identitas. Nah, penguatan ini harus dilakukan oleh para pelaku budaya, budaya, kemudian sama semua elemen stakeholder termasuk pemerintah untuk memberikan penguatan kebudayaan sejak usia ini. Misalnya pengenalan wayang. Sayangnya tadi saya tidak bawa wayang ya. Baik, saya pikir ada mau ditambahkan nggak Mas Agus sebelum kita tutup di sesi ini? Saya kira yang perlu digarisbawahi itu tadi seperti itu gitu ya. Cara kita bahwa hancurnya sebuah negara itu kalau kita dihancurkan kebudayaan kita. Jadi jangan mau budaya kita hancur nanti digantikan dengan budaya lain. Betul. Baik, terima kasih tim blogger. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam tim blogger.